untuk pemerataan maupun untuk peningkatan kualitas. Menurut kajian Lembaga SDM Indonesia, adapun bidang-bidang yang diperlukan menurut kajian mereka, ada keahlian-keahlian umum yang akan diperlukan pada saat ini dan ke depannya nanti. Ini menjadi orientasi bagi lembaga pendidikan untuk menangkap bahwa keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan nanti adalah seperti ini tipologinya. Yang pertama adalah mereka yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Mutu lulusan pendidikan adalah mereka yang fasih dan mahir dalam teknologi informasi dan komunikasi, ITC. Yang kedua, soal kepemimpinan dan social skills, keahlian sosial, bagaimana mengambil inisiatif, bagaimana mengambil satu pola hubungan yang relasi. Ada keterampilan-keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Yaitu membuka hubungan komunikasi dengan sebanyak-banyaknya orang untuk memenuhi atau melakukan usaha pekerjaannya. Itu yang dibutuhkan ke depannya. Yang ketiga yaitu learning skills. Ada keahlian dalam hal pembelajaran. Kalau pembelajaran dulu hanya sifatnya menunggu datang dan tatap muka, sekarang ke depannya akan lebih banyak bergeser untuk keahlian pembelajaran dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang harus kita tangkap, bahwa ada keahlian dalam hal pembelajaran, memanfaatkan fasilitas infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi untuk menunjang pembelajaran. Yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi melalui banyak channel. Kedepannya adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan jalur komunikasi melalui banyak channel, seperti media sosial, media komunikasi, media alternatif yang banyak sekali. Dulu dominan secara dominan lebih banyak melalui media-media konvensional. Sekarang sudah tidak lagi, karena terbuka luas saluran komunikasi. Sehingga kedepannya mutu sumber daya manusia adalah mereka yang mampu dan bisa berkomunikasi melalui banyak channel atau jaringan komunikasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seyogyanya sudah harus meninjau ulang standar kompetensi lulusan. Apapun jurusan apapun merupakan sebagai titik tekan atau fokus daripada bidang ilmunya. Bahwa penguasaan atau pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan sekarang untuk menerapkan standar kompetensi lulusan. Mereka yang menguasai dan bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi adalah mereka yang bisa diterima oleh lapangan pekerjaan, yang bisa diterima dalam usaha maupun pekerjaan yang kedepannya sangat dibutuhkan, seperti keahlian-keahlian umum yang tadi sudah saya jelaskan. Lembaga pendidikan seyogyanya sudah menerapkan digital literacy, literasi digital kepada peserta didik. Mereka supaya bisa fasih dan bisa berkomunikasi dengan bahasa digital. Seyogyanya digital literacy ini masuk dalam kurikulum pembelajaran, supaya anak-anak peserta didik kita bisa paham, bisa memetakan, bahkan mengeja secara digital dalam literasi, kecerdasan literasinya. Ini yang dibutuhkan, dan untuk reorientasi kurikulum pendidikan kita melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Begitu juga dengan pemanfaatan proses campuran dalam hal pembelajaran. Sudah seyogyanya dan sudah seharusnya menerapkan e-learning, pembelajaran berbasiskan digitalisasi dalam proses-proses pembelajaran. Tidak melulu secara tatap muka yang sifatnya manual, yang sifatnya transaksional, face to face. Tapi bisa kita memanfaatkan jalur-jalur komunikasi lewat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk menerapkan proses pembelajaran. Semakin terbuka ruang diskusi, terbuka ruang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan agama dalam hal e-learning tadi. Apa tantangan revolusi industri 4.0 perspektif pendidikan? Mari kita melihat bahwa kita dalam hal ini peserta didik
mayoritas sekarang adalah generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang hidup di antara tahun yang lahir pada tahun 95 sampai 2000 dan pada saat ini. Mereka berada di bangku pendidikan menengah dan berada di bangku pendidikan tinggi. Hari ini mereka adalah peserta didik kita. Apa ciri-ciri dari generasi Z ini? Generasi Z rata-rata adalah mereka sangat fasih teknologi. Mereka sangat menguasai kecanggihan teknologi. Kadang kita sebagai pendidik atau pengajar, bahkan sebagai orang tua, tertatih-tatih untuk menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Tapi mereka sangat fasih karena begitu lahir, mereka sudah melihat, mendengar dan merasakan langsung peralatan atau alat-alat teknologi komunikasi dan informasi. Mereka suka berkomunikasi. Ciri-ciri generasi Z adalah mereka suka berkomunikasi. Oleh karena itu mereka banyak sekali bertanya. Dan bertanya mereka karena sudah tahu, karena mereka telah dapatkan informasi itu. Mereka lebih mandiri dan sifatnya praktis. Ciri-ciri generasi Z adalah sifatnya praktis, tidak bertele-tele. Ada potensi distraksi yang cukup tinggi pada setiap individu dalam konteks pembelajaran oleh perilaku generasi Z ini. Information overload, ada overload informasi karena mereka menerima dan mendapatkan informasi dari berbagai sudut, dari berbagai saluran komunikasi yang sayangnya bahkan tidak terverifikasi. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus bisa menjadi filter bagi mereka, teman diskusi, teman bercerita pada mereka, karena mereka sesungguhnya sudah tahu, tapi mereka butuh difilter sehingga informasi itu boleh tersaring untuk kebutuhan. Dan mereka, generasi Z ini, peserta didik kita yang mayoritas ada di bangku pendidikan menengah dan bangku pendidikan tinggi adalah dominan berinteraksi secara virtual. Jangan heran kalau mereka berkeluh kesah soal apapun, soal pribadinya maupun soal sekolahnya, soal tugas-tugas kuliahnya. Mereka berkomunikasi secara virtual kepada teman-temannya lewat jalur media apapun, media sosial manapun. Inilah generasi Z, tantangan perspektif pendidikan hari ini. Tantangan yang kedua adalah perubahan metode pengajaran. Ada konsep baru seperti flipped classroom. Ini menjadi tantangan bagi pendidik atau lembaga pendidikan kita ke depan. Pendidik-pendidik, guru, dosen harus bisa menguasai perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur baru, perangkat-perangkat berbasis virtual sudah bisa dikembangkan untuk mendukung metode pembelajaran. Tidak melulu harus dalam ruang kelas, ruang waktu, tapi terbuka untuk pemanfaatan itu. Karena ada perangkat berbasis virtual, berbasis digital. Yang berikut adalah perubahan proses pembelajaran ini antara masif dan personalized learning. Lalu generasi kita sebagai pendidik, termasuk saya, pembelajaran itu sifatnya masif dalam kelas yang besar, puluhan bahkan sampai ratusan orang. Tapi hari ini generasi Z adalah generasi yang mandiri. Mereka adalah individu-individu tapi suka berkomunikasi lewat berbagai macam channel atau saluran komunikasi. Ini tantangan bagi kita. Ada massive learning dan personalized learning. Dengan perangkat-perangkat virtual, digitalisasi dalam teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dalam hal pembelajaran yang sifatnya personal. Infrastruktur pembelajaran untuk peningkatan kapasitas komputasi. Ini tantangan dalam perubahan proses pembelajaran. Sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi sudah seyogyanya bahwa infrastruktur pembelajaran ini tidak melulu ruang kelas dan waktu, tidak melulu masalah renovasi tempat belajar yang sifatnya manual dan komunal, tapi sudah berpikir dan harus segera membangun infrastruktur pembelajaran yang sifatnya virtual dari yang berdominan komunal menjadi virtual. Ada pergeseran dari presence learning, pembelajaran yang harus tatap muka, face to face. Ketidakhadiran dianggap ketidakmampuan belajar. Murid harus hadir. Itu dulu waktu kami atau kita bersekolah. Tapi menuju kepada distant learning, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran mandiri,
secara berbasiskan digital. Ini tantangan bagi kita, bahwa dia walaupun tidak hadir, tapi dia bisa mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan kampus atau sekolahnya, walaupun secara distance learning. Ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. Dalam revolusi pendidikan 4.0, pada education 1.0, pendidikan pada zaman 1.0, yaitu pengajar atau guru atau dosen adalah sebagai pusat daripada pembelajaran. Segala-galanya berasal dari pengajar, baik informasi maupun tugas-tugas, perintah, bahkan nilai-nilai yang sifatnya absolut ditentukan mutlak oleh pendidik atau pengajar. Pada pendidikan 2.0, pendidikan 2.0, pembelajar atau peserta didik mulai bisa menerapkan atau bisa mengolah pendidikan itu. Mulai ada informasi-informasi yang baru. Pada pendidikan 3.0, pada masa ini guru, dosen atau pengajar merupakan fasilitator. Ada pembelajaran yang sifatnya aktif, cara belajar yang aktif dari peserta didik dalam satu kelompok maupun grup-grup pembelajaran. Mereka lebih aktif sehingga guru hanya sebagai pembelajar. Tapi pada pendidikan 4.0, education 4.0, pembelajar atau peserta didik, mereka adalah juga sudah mendapatkan ilmu. Mereka juga adalah sebagai pengajar. Mereka juga adalah sebagai connection maker. Mereka penghubung. Di mana posisi dan peran pendidik? Pendidik atau educator atau pengajar berperan sebagai resource guide, pengarah daripada sumber daya pendidikan itu sendiri, mengarahkan, membimbing peserta didik pada capaian-capaian pembelajaran. Karena peserta didik mereka rata-rata sudah menguasai atau mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, agama, dan semua bidang ilmu. Tinggal bagaimana pendidik mengarahkan, bagaimana dalam hal pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu untuk capaian-capaian pembelajaran. Pendidik sebagai resource guide, mengarahkan sumber daya pembelajaran itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Bung Hanif, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.